Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua, mahasiswa akuntansi dasar dan akuntansi keuangan dasar. Bertemu lagi dengan saya, Nofri Suhardianto, dan kali ini saya akan berusaha membantu teman-teman memfasilitasi proses belajar pada bagian ketiga, yaitu tentang proses penyesuaian. Oke, seperti Anda semua sudah bisa lihat di layar, bahwa akuntansi memiliki tiga prinsip. Jadi, akuntansi memiliki tiga prinsip utama dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, prinsip yang akuntansi gunakan adalah prinsip periodisitas, yaitu informasi keuangan atau laporan keuangan disajikan secara periodik. Di perusahaan-perusahaan terdaftar di Bursa Efek misalnya, laporan keuangan disajikan setiap 3 bulan atau triwulan atau kuartal, yaitu akhir Maret, kemudian akhir Juni, kemudian akhir September, dan akhir Desember atau tahunan. Jadi laporan keuangan atau informasi keuangan itu disusun, disajikan secara periodik untuk menyampaikan informasi secepatnya, se-up-to-date mungkin kepada pengguna informasi keuangan. Yang kedua, prinsip dalam akuntansi adalah prinsip matching, yaitu mematchkan, mempertemukan, menandingkan, membandingkan antara pendapatan yang diperoleh dan beban yang dikeluarkan selama periode yang sama. Jadi semisal perusahaan ingin menyajikan informasi keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret, maka semua pendapatan yang terjadi mulai 1 Januari sampai 31 Maret harus dibandingkan dengan semua biaya atau expenses yang terjadi pada 1 Januari sampai dengan 1 Maret. Itu namanya matching. Demikian pula, jika perusahaan ingin menyajikan informasi keuangan mulai 1 Januari sampai 31 Desember, maka semua pendapatan yang terjadi pada 1 Januari sampai 31 Desember dilaporkan. Dan beban-beban yang terjadi di periode yang sama, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember, harus match, harus bertemu, harus ditandingkan dengan pendapatan di periode yang sama. Jadi tidak boleh ada selisih. Misalnya pendapatannya 1 Januari sampai 31 Desember, tapi bebannya hanya mulai misalnya 1 Maret sampai September. Nah, itu tidak match. Akuntansi menganut prinsip matching. Periode pendapatan harus sama dengan periode beban dipertemukan di periode yang sama. Oke? Dan prinsip ketiga yang harus kita gunakan, dan ini teman-teman sudah sempat pelajari, yaitu prinsip akrual, yaitu pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya. Pendapatan dan beban diakui saat terjadinya. Pendapatan diakui kapan? Yaitu ketika perusahaan sudah memberikan layanan kepada pelanggannya. Pendapatan diakui ketika perusahaan sudah memberikan barang kepada pelanggannya. Perusahaan sudah memberikan jasa kepada pelanggannya, sudah menyelesaikan kewajibannya, barulah pendapatan boleh diakui. Oke, itu prinsip pendapatan. Sehingga tidak menghiraukan atau tidak mempedulikan kapan kasnya. Misalnya di minggu pertama teman-teman belajar soal latihan persamaan dasar, ada pendapatan yang diakui meskipun pelanggan belum membayar karena perusahaan sudah menyelesaikan tugasnya, sudah menyerahkan jasanya kepada pelanggan. Itu prinsip pengakuan pendapatan. Sedangkan prinsip pengakuan beban secara akrual adalah beban diakui ketika perusahaan sudah mengkonsumsi manfaat suatu aset atau manfaat suatu jasa. Misal, karyawan sudah bekerja, maka perusahaan seharusnya mengakui beban gaji. Apalagi perusahaan sudah mengkonsumsi manfaat eh,
barang-barang habis pakai, maka seharusnya perusahaan mengakui ada beban supplies. Perusahaan sudah mengkonsumsi manfaat jasa seorang lawyer, maka seharusnya perusahaan sudah mengakui beban lawyer tadi. Perkara belum dibayar, itu urusan lain, tapi pengakuan beban harus sudah diakui ketika perusahaan mengkonsumsi manfaat layanan dari pihak lain. Oke. Nah, tiga prinsip ini teman-teman harus dipegang ketika menyajikan informasi keuangan. Tiga prinsip ini. Nah, karena tiga prinsip ini harus dipegang, harus ditegakkan dalam menyusun laporan keuangan atau dalam menyajikan informasi keuangan, maka kita setiap kali akan menyajikan informasi keuangan harus melakukan penelitian lebih jauh, harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Apakah semua informasi pendapatan, semua informasi beban, semua informasi keuangan yang kita laporkan itu sudah sesuai dengan tiga prinsip ini. Oke, itu yang kita sebut dengan proses penyesuaian, yaitu kita ingin memastikan informasi keuangan yang akan kita sajikan sudah mematuhi prinsip-prinsip yang kita harus ikuti. Oke, sehingga tujuannya apa? Melakukan proses penyesuaian, yaitu mengakui pendapatan pada saat mereka benar-benar sudah terjadi, yaitu kita sudah kerja. Meskipun uangnya belum diterima, tapi karena kita sudah kerja harus kita akui pendapatannya. Dan tujuan kedua adalah mengakui semua beban yang memang sudah terjadi karena kita sudah mengkonsumsi manfaat aset atau manfaat jasa dari pihak lain. Jadi, tujuan proses penyesuaian menegakkan dua hal ini. Pendapatan yang sudah terjadi harus diakui, beban yang sudah terjadi juga harus diakui. Oke. Kemudian, teman-teman semua, apa saja Pak yang harus kita periksa? Apa saja yang harus kita sesuaikan? Ini ada tiga hal ya. Yang pertama adalah pembayaran di muka atau prepayment. Prepayment atau pembayaran di muka ini sering terjadi di dalam akuntansi. Misalnya prepaid expense. Apa ini? Beban dibayar di muka. Contohnya adalah atau penjelasannya adalah beban kita lunasi. Ini adalah suatu pengeluaran. Kita lunasi di depan, tapi kemudian manfaatnya pelan-pelan kita konsumsi. Oke. Misal, kita membeli supplies 1.500.000. Supplies itu kita lunasi di awal 1.500.000. Oke. Lalu kemudian pelan-pelan supplies itu kita konsumsi sepanjang tahun. Berarti beban supplies itu kita bayar di awal, lalu pelan-pelan kita konsumsi. Nah, pada saat kita mengkonsumsi si supplies, kita harus mengakui adanya beban. Bukan pada saat kita bayar. Karena pada saat kita membayar, kita mencatat supplies sebagai aset, dan pada saat kita mengkonsumsi, kita mengakui ada beban supplies. Oke? Contoh kedua adalah pendapatan diterima di muka. Ini juga ada pada latihan minggu pertama. Perusahaan menerima uang muka dari pelanggan untuk menyelesaikan pekerjaan di masa mendatang. Uangnya sudah di depan, sudah diterima, tapi pekerjaannya belum. Maka, ketika perusahaan menyelesaikan pekerjaan, perusahaan harus mengakui pendapatan. Nanti, pada saat perusahaan menerima uang muka, belum terjadi pendapatan karena pekerjaan belum dilakukan. Oke, nanti kita lihat contohnya lebih detail. Dan informasi kedua yang harus kita teliti, yang harus menjadi objek dari proses penyesuaian adalah accrual. Apa itu? Yang pertama adalah accrued revenue, yaitu pendapatan ini sudah terjadi, tapi uangnya belum diterima. Perusahaan sudah menyelesaikan pekerjaan, tapi pembayaran belum diterima. Biasanya kita mencatat ada piutang dari pelanggan, gitu kan? Atau accrued expense. Beban sudah terjadi tapi belum kita bayar. Karyawan sudah bekerja tapi gaji belum kita bayarkan. Artinya beban sudah terjadi. Karena belum kita bayar, kita akui utang. Gitu ya nanti. Dan terakhir adalah depresiasi. Apa ini depresiasi? Konsep depresiasi ini menarik sekali. Depresiasi ini adalah sejumlah manfaat aset jangka panjang yang kita konsumsi
untuk menjalankan usaha kita. Misalnya, perusahaan memiliki gedung, perusahaan memiliki kendaraan, perusahaan memiliki peralatan, dan semua itu adalah aset jangka panjang yang umurnya bisa lebih dari 1 tahun. Nah, ketika kita mengkonsumsi, maka manfaat dari gedung, manfaat dari kendaraan, manfaat dari peralatan tadi menurun karena kita konsumsi. Nah, penurunan manfaat akibat kita konsumsi itu kita sebut dengan depresiasi. Gedungnya utuh, peralatannya utuh, kendaraannya utuh, tapi konsep manfaatnya berkurang, gitu ya. Saya selalu memberikan contoh, manfaat sebuah aset tetap itu seperti dalam kantong. Ya, manfaat sebuah aset tetap itu seperti dalam kantong. Ketika kita mengkonsumsi manfaat, maka isi kantong itu berkurang. Isi kantongnya berkurang, kantongnya mah tetap. Isi kantong itu berkurang. Ketika kita mengkonsumsi manfaat bangunan, manfaat bangunannya berkurang, bangunannya tetap utuh. Ketika kita mengkonsumsi manfaat kendaraan, manfaat kendaraannya berkurang, tapi kendaraannya utuh. Ketika kita mengkonsumsi manfaat peralatan, peralatannya utuh tapi nilai manfaatnya berkurang. Itu yang kita sebut dengan depresiasi. Oke, kita lihat ilustrasi bagaimana situasi ini kita ekspresikan dalam teknik akuntansi. Berikut kita lihat soal yang Anda sudah seharusnya kerjakan di kelas nanti ya. Tapi kita kerjakan bersama-sama di kesempatan ini. Oke. Soal ini cukup sederhana. Anda diberikan saldo, daftar saldo, seperti bisa Anda lihat. Itu adalah daftar saldo, dan daftar saldo seperti kuliah minggu kedua disusun akun-akun yang bersaldo debit taruh di kolom debit, akun-akun yang bersaldo kredit taruh di kolom kredit gitu ya. Dan daftar saldo ini sudah terlihat balance, sudah terlihat tepat secara matematis. Tapi apakah sudah benar secara akuntansi? Kita harus lakukan pemeriksaan. Tujuan penyesuaian tadi adalah melakukan pemeriksaan apakah informasi yang kita akan sajikan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang tiga tadi, periodisitas, matching, dan akrual, gitu kan? Jadi ini adalah startnya, daftar saldo yang sudah benar. Dan daftar saldo ini dihasilkan dari proses akuntansi yang kita sudah pelajari 2 kali sebelumnya, gitu ya. Nah, apa informasi yang tersedia? Kita lihat di sini. Oke, ini ada 5 hal, 5 informasi yang perlu kita sesuaikan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, servis disediakan. Servis sudah diberikan, tapi belum dibayar. Servis sudah diberikan, tapi belum dibayar. Ini kategori apa? Oh, kalau kita kembali ke peta tadi, ini adalah kategori akrual. Ya, pendapatan sudah terjadi karena kita sudah memberikan jasa, tapi belum dibayar. Oke, berarti ini accrued revenue atau pendapatan yang akrual. Jadi kita sudah bekerja, sudah, tapi belum dibayar. Oke, bagaimana kita melakukan pengakuan terhadap pekerjaan yang sudah kita jalankan? Kita mengakuinya dengan mencatat piutang atau trade receivable, dan kita mengakui adanya pendapatan atau service revenue. Akun yang saya gunakan adalah akun yang tersedia di sini. Ini adalah piutang, trade receivable, dan bertambah karena kita sudah bekerja dan memiliki tagihan kepada pelanggan. Kemudian service revenue atau pendapatan jasa bertambah di kredit karena kita sudah menyelesaikan pekerjaan. Oke. Nah, jadi itu izin sebentar ya. Oke, jadi informasi pertama, jasa sudah diberikan, tapi pembayaran belum kita terima. Berarti kita mengakui adanya piutang, trade receivable, bertambah di debit, dan pendapatan jasa bertambah di kredit. Oke, kemudian, oh kenapa debit, kenapa kredit?
cek kuliah sebelumnya. Oke, bagaimana kita tahu akun mana yang didebit, akun mana yang dikredit? Cek kuliah sebelumnya. Oke, sekarang yang kedua, supplies di tangan tinggal 3.000. Supplies on hand 3.000. Kita lihat saldonya. Supplies di saldo kita adalah 4.500, tapi ketika dihitung ternyata tinggal 3.000. Artinya sudah terpakai 1.500. Dari 4.500 ke 3.000 terpakai 1.500. Bagaimana kita mencatat pemakaian supplies? Oke, supplies berkurang, di kredit, beban supplies bertambah di debit. Sehingga kita mencatat debit supplies expense dan kredit supplies. Suppliesnya berkurang. Oke. Kemudian yang ketiga, prepaid insurance sejumlah 4.500 telah expired. Apa Pak prepaid insurance ini? Oke, kita lihat sekarang di daftar saldo, kita punya prepaid insurance nilainya 9.000. Prepaid insurance ini adalah asuransi. Asuransi itu biasanya teman-teman kita bayar preminya di awal. Jadi misalnya saya ingin melindungi aset-aset saya dari kebakaran. Caranya saya datang ke perusahaan asuransi, saya membeli premi asuransi. Saya ingin mendapatkan saya ingin mendapatkan asuransi kebakaran untuk 2 tahun. Oke, preminya berapa? Ongkosnya berapa? Misalnya 9.000. Ya sudah, 9.000 saya untuk 2 tahun itu, 9.000 saya lunasi di depan. 9.000 saya lunasi di depan. Nah, ketika saya membayar premi 2 tahun, 9.000 itu saya mencatat prepaid insurance sebagai aset 9.000 dan kas berkurang 9.000. Nah, prepaid insurance ini seiring berjalannya waktu berkurang karena masa perlindungannya lewat. Ketika tahun pertama habis, masa perlindungannya tinggal setengah, kan gitu ya. 9.000 kan 2 tahun, dan ini sudah lewat setahun. Berarti yang expired adalah setahun, 4.500. Oke, bagaimana kita mencatat 4.500 asuransi yang sudah expired karena masa perlindungannya berkurang? Kita mencatat ada asuransi, beban asuransi bertambah, insurance expense bertambah, dan prepaid insurance-nya berkurang. Seperti halnya supplies. Coba perhatikan dua jurnal ini. Supplies expense bertambah, supplies berkurang, insurance expense bertambah, prepaid insurance berkurang. Itu mirip teman-teman. Supplies. Saya membeli kertas, pensil, spidol, pulpen di awal. Saya lunasi di awal. Oke? Dan ketika saya membeli supplies itu, saya catat supplies sebagai aset. Kan? Sama dengan prepaid insurance, saya membeli asuransi untuk 2 tahun. Saya lunasi di depan. Maka ketika saya melunasi premi asuransi 2 tahun di depan itu, saya mencatat prepaid insurance sebagai aset. Sama dengan supplies tadi kan. Begitu supplies saya pakai pelan-pelan-pelan, berapa yang saya pakai? 1.500. Ya, yang saya pakai itu akhirnya menjadi beban. Oke. Pun demikian ketika saya mengkonsumsi manfaat asuransi, asuransinya menjadi beban, insurance expense bertambah, dan prepaid insurance berkurang. Oke. Kemudian yang ketiga, equipment depreciation. Nah, ini depresiasi tadi ya. Equipment depreciation adalah 1.500. Oke, kita lihat kita punya equipment di daftar saldo kita. Equipment kita nilai cost-nya, harga belinya 48. Oke, seperti tadi saya katakan bahwa equipment, aset tetap, gedung, bangunan, kendaraan, itu seperti sekantong manfaat. Ketika kita pakai, isi dari kantong itu berkurang. Yang itu kita sebut depresiasi. Nah, equipment ini dipakai dan nilai manfaat yang berkurang adalah 1.500. Oke, bagaimana kita mencatat 1.500 penurunan manfaat equipment? Kita menjurnal dengan mencatat depreciation expense atau beban depresiasi bertambah 1.500 dan kita mengkredit accumulated
equipment depreciation, yaitu akumulasi depresiasi equipment. Loh Pak, kok tidak equipmentnya yang dikredit? Tidak, karena equipmentnya utuh, komputernya dipakai ya tetap utuh. Mesin dipakai ya mesinnya utuh, cuman manfaatnya saja yang berkurang. Jadi jangan mengkredit equipmentnya. Kalau Anda mengkredit equipmentnya seolah-olah equipmentnya berkurang. Rodanya berkurang satu, spare partnya berkurang satu, bukan begitu. Sehingga yang kita kredit bukan equipmentnya secara langsung. Yang kita kredit adalah akumulasi depresiasi, yaitu hmm, akun lawan dari equipment. Jadi kalau equipment itu adalah aset yang mengandung manfaat, akumulasi depresiasi ini adalah manfaat dari aset itu yang sudah expired, yang sudah terkonsumsi. Ibarat kertas, kertasnya itu aset, ketika kita sudah tulis coret-coret, kita buang ke tempat sampah. Nah, tempat sampahnya itu adalah akumulasi depresiasi. Gitu ya, kira-kira nanti dipelajari lebih lanjut di kelas bersama dosen dan membaca buku tentunya. Dan yang terakhir adalah wages 1.000 belum dibayar. Jadi ada upah, nilainya 1.000 belum dibayar. Ini karyawan sudah bekerja tapi belum dibayar. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengakui beban gaji, tapi karena kita belum bayar, kita akui sebagai utang gaji. Sehingga kita membuat jurnal wages expense, beban gaji bertambah, wages payable, utang gaji bertambah. Oke? Dan ini adalah 5 jurnal penyesuaian yang kita buat dari 5 informasi di atas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tinggal pindah teman-teman saldo dari masing-masing akun ini, debit dan kreditnya, ke kolom penyesuaian yang ada di atas. Jadi kita tinggal pindahkan saldo-saldonya ke sini. Misalnya tadi yang piutang bertambah, ya piutangnya harus di debit. Yang pendapatan harus dikredit gitu ya. Kita pindahkan satu persatu. Yang supplies tadi ada kredit 1.500, beban suppliesnya di debit 1.500. Kita pindahkan ke sini. Oke. Dan kolom debit dan kolom kreditnya harus sama. Oke. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita hitung adjusted trial balance. Kita hitung saldo setelah penyesuaian, saldo yang benar setelah prinsip periodisitas, matching dan akrual kita tegakkan, kita lakukan koreksi. Ini adalah saldo yang benar. Ya, misalnya kas tidak ada penyesuaian, ya tinggal kita pindahkan begitu saja saldo kasnya. Kemudian saldo piutang awalnya 85.500 debit, di debit lagi 10.500. Oh berarti piutangnya bertambah 96.000 jadinya. Supplies awalnya 4.500 di debit dan di kredit 1.500 sehingga sisa yang ada di saldo akhir adalah 3.000. Begitu seterusnya kita lakukan dan sekali lagi kolom debit dan kolom kreditnya akhirnya menunjukkan jumlah yang tepat, jumlah yang balance. Oke, itu saja untuk pembelajaran kali ini dan sekali lagi penjelasan dari saya akan sangat kurang kalau Anda belum membaca buku, belum mengikuti perkuliahan. Maka ikuti perkuliahan, berdiskusi dengan teman, bertanya kepada dosen, membaca buku, dan banyak berlatih. Dari sanalah Anda akan mengerti akuntansi. Oke, sampai ketemu dan sukses selalu untuk Anda semua.